Hey. Lại chỗ. San. Ini hari ini hujan ya. Mau antar Nana ke sekolah nih, dia bawa payung sendiri. Tadi habis antar kakaknya ya ke sekolah, sekarang Nana nih. Dia muter-muter payung. Nana lihat sini. Halo, Kanceli, halo. Sapa, halo. Halo Om, Tante. Halo. Mau sekolah? Yuk. Jangan gitu-gitu dong, nah, basah ke kepala. Iya, kedengar musik ya dari sekolah Jaka katanya. Di depan ada bus sekolah nih. Tapi ini ke sekolahan lain, bukan sekolahan Jaka. Ini kedenger ya ada suara marching band dari sekolahnya Jaka nih, teman-teman. Kedengar sampai sini suaranya. Tuh ada Pak Polisi nih yang di zebra cross. Kalau hujan padat ya jalanan, sama kayak di Indonesia. Kalau hujan pasti padat jalanan. Tuh udah sampai ya di apartemen kami di depan. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Arsanti. Nah, barusan itu saya habis antar Jaka sama Nana ke sekolah ya. Pagi ini tuh hujan nih teman-teman. Jadi saya payungan nih ke sekolah. Tapi hujannya juga nggak terlalu deras juga ya, cukup sedang lah hujannya. Tapi pas tadi saya pulang, hujannya mulai menurun, sekarang udah level gerimis nih. Jadi di luar ini lagi gerimis nih teman-teman. Dan nanti Jaka sama Nana akan saya jemput lagi ya ke sekolah itu jam 4:30 sore. Karena mereka ini dua-duanya bubarnya sama-sama jam 4:30 nih. Tapi bedanya kalau di Jaka itu penjemputan maksimalnya itu di jam 5 sore. Sedangkan kalau Nana itu di jam 5:30 sore. Jadinya nanti saya akan jemput Jaka duluan nih, baru ke tempat Nana. Saya di sini mau ngebahas lagi nih tentang hal-hal yang ada di Tiongkok lagi. Dan bahasan yang kali ini saya mau bahas adalah tentang sekolah dasar negeri di Tiongkok. Karena berhubung Jaka baru saja masuk sekolah dan saya juga ada pengalamannya, jadi di sini saya mau share. Dan juga teman-teman juga kemarin pas lihat vlog saya yang Jaka hari pertama masuk sekolah, pada komentar juga, pada DM IG juga menanyakan perihal SD di Tiongkok. Sekarang saya mau jelaskan di sini ya, dan disimak baik-baik ya teman-teman. Nah, yang pertama yang mau saya terangkan adalah tentang biaya sekolah SD negeri di Tiongkok. Berhubung saya ada di kota Foshan, saya akan menjelaskan tentang biaya sekolah SD negeri yang ada di kota Foshan. Mungkin saja SD negeri yang di kota-kota lain mungkin saja berbeda ya biayanya, jadi saya mau disclaimer dulu ya teman-teman. Dan biaya sekolah SD negeri di Tiongkok ini yang saya keluarkan kemarin itu gratis ya teman-teman, tidak ada biayanya dari pihak sekolah, tapi pihak sekolah itu ada membebankan pilihan biaya. Jadi pilihan biaya itu seperti biaya uang makan, biaya tidur siang, kemudian ada biaya kelas tambahan, dan juga ada biaya buku-buku. Untuk poin 1 sampai 3 itu adalah berupa pilihan. Kalau yang biaya yang buku-buku itu pastinya wajib ya untuk apply dari sekolah. Pertama yang saya mau terangkan adalah biaya uang makan. Nah, biaya uang makan ini dari pihak sekolah ada pilihan juga nih. Jadi mau diambil paket makanannya dari sekolah atau orang tua bisa subsidi sendiri. Jadi bisa menyiapkan sendiri untuk anak-anaknya. Dan kalau misalnya ngambil dari sekolah itu biaya per bulannya itu kurang lebih 360 yuan atau sekitar 750 ribu rupiahan. Dan biaya makannya itu untuk makan sarapan sama makan siang. Karena ini berupa pilihan, tidak wajib, jadinya saya tidak ambil paket makanan dari pihak sekolah. Jadi saya yang ngasih bekal aja ya ke Jaka ya untuk makan siangnya.
Dan sarapannya Jaka itu sarapan di rumah ya. Jadi sebelum ke sekolah Jaka itu sarapan bareng dulu. Misalnya kita ambil sarapannya di sekolah, itu ada waktunya. Jadi waktu terakhir itu jam 7.40. Sebelum jam 7.40, jam setengah 8 itu di ruang kelas udah harus ada muridnya. Jadi yang untuk ngantri nanti diantar sama gurunya ke kantin. Jadi diantarnya itu per grup gitu. Sarapan barengnya itu kemarin hari pertama Jaka sarapan di sekolah ikutan. Karena sarapannya nggak ada yang aneh-aneh. Jadi sarapannya berupa roti, bubur, atau bubur ikan, bubur kacang, terus ada telur, ada ubi rebus, ada susu, susu kedelai, macam-macamnya kayak gitu aja sarapan. Tapi kalau untuk ke makan siangnya, itu makan siangnya meskipun hari pertama saya tuh ada bekalin Jaka ya, karena pasti makan siang itu kan bercampur ya makanannya itu. Untuk kami yang sebagai muslim itu saya tidak bisa memakan gitu, jadinya saya kasih Jaka bekal. Jadi saya tuh ada kasih keterangan ke gurunya kalau kami makan siangnya itu waktu hari pertama itu saya bekal, jadi gurunya nggak masalah. Paket makanan itu bisa dikasih pilihan antara kami ambil atau tidaknya. Nah, akhirnya kan itu ada surat keterangannya ya, mau diambil atau tidaknya. Jadi kami tanda tangan bahwa kami itu makannya kami yang menyediakan. Karena ini tidak wajib juga ya, untungnya. Jadi saya masih mempersiapkan saja sendiri bekal. Tapi ada juga kalau misalnya yang tidak bekal ya, itu bisa juga orang tuanya datang ke sekolah jemput anaknya. Biasanya jemput anaknya itu di jam 11 siang, nanti jam 12 siang itu harus diantarkan lagi kembali ke sekolah. Tapi biasanya rata-rata orang tua di sini itu mungkin sibuk ya, jadi nggak bisa bolak-balik ke sekolah untuk jemput anak gitu. Mereka pun kasih bekal sama seperti saya. Pilihan makanan dari sekolah ini tidak wajib, karena mungkin pihak sekolah pun ya, ini udah rahasia umum ya di sini. Kalau orang tua di sini itu hampir semua, memang tidak semua, tapi hampir semua itu memperhitungkan tentang gizi anak, karena mereka itu memikirkan kalau makanan di SD negeri ya, itu biasanya kurang lengkap, kurang komplit menurut para orang tua. Jadi mereka itu ingin maksimal yang anak-anak tuh makan tuh paket komplit. Jadi untuk gizinya juga. Nah, gizi itu pengaruh ke keenceran otak. Nah, orang tua di sini tuh mempercayai seperti itu, teman-teman. Ya, biar daya nalarnya itu bagus, biar daya ingatnya juga bagus. Jadi makanya orang tua itu memang untuk pendidikan anak itu memang benar-benar diperhatikan nomor satu, sampai ke gizi-gizi makanannya pun didetilkan, teman-teman. Ya, waktu Jaka TK pun itu sekolah-sekolah tuh tiap hari ngasih jadwal makan anak. Mereka itu makannya apa aja, jadi orang tua tahu mereka makan apa. Karena orang tua juga kan ada yang misalnya kalau makannya kurang lengkap kok kayak gini ya sekolahan, masih berpikir seperti itu. Makanya mungkin pas udah ke SD, pihak sekolah SD itu memberikan keleluasaan aja pilihan sebagai pilihan, jadi tidak diwajibkan mau ngambil makanan dari pihak sekolah atau tidak. Nah, yang biaya lainnya itu adalah biaya kelas tambahan. Ini juga pilihan ya, opsi, tapi biasanya ini hampir semua, bukan hampir semua ya, semua pasti ngikutin nih pilihan ini. Nggak mungkin enggak, karena pertama buat apa? Yang kelas tambahan ini berguna untuk mereview anak-anak tuh belajarnya lebih mantap lagi. Jadi mereka itu seharian itu belajarnya tentang apa, jadi direview kembali ya. Biasanya kelas tambahan itu dimulai habis pulang sekolah, dimulai dari jam 5 sampai jam 6 sore. Nanti orang tua bisa jemputnya itu anak-anak sekolahnya di jam 6 sore pulangnya. Nah, ini karena masih baru ya anak-anaknya, jadi untuk kelas tambahan itu belum mulai, karena itu kan hari kedua mereka baru sounding ya ke kami orang tua, apakah setuju atau tidak kelas tambahan. Kalau misalnya setuju, kami harus menandatangani surat resminya gitu, bahwa kami setuju untuk mengikuti kelas tambahan. Dan itu ada biayanya, jadi tidak gratis. Jadi biayanya itu dihitung 5 yuan atau sekitar 10.000 rupiah ya per hari. Jadi kalau misalnya ngambil full 1 bulan, itu kurang lebih 100 yuanan ya teman-teman. 100 yuan itu kurang lebih 200.000 rupiah jadi sebulan. Dan untuk kelas tambahan ini bermanfaat juga sih sebenarnya. Pertama bukan hanya untuk mereview, yang kedua itu biasanya kan anak-anak itu suka dikasih PR nih dari gurunya.
Nah, nanti kalau mengikuti kelas tambahan, jadi anak-anak itu tidak usah mengerjakan PR di rumah. Jadi mereka itu mengerjakan PR-nya di sekolah, di kelas tambahannya. Jadi misalnya hari itu dikasih PR apa, matematika, langsung dikerjakan di sekolahnya, dibantu sama guru dari kelas tambahannya itu. Jadi orang tua pun tidak direpotkan lagi untuk menemani anaknya mengerjakan PR. Karena biasanya orang tua di sini karena udah pada komen ya, mereka itu kan sibuk bekerja, belum udah sibuk bekerja terus harus direpotkan lagi dengan menemani anaknya mengerjakan PR. Karena PR-PR di sini juga guru-guru biasanya ngasih PR ke anak, tapi inti-intinya orang tua lagi yang ngerjain. Jadi bukan anaknya yang ngerjain nih teman-teman. Dan di lain hal juga orang tua menginginkan anak-anaknya itu daya nalarnya, daya pikirannya tambah berkembang gitu dengan mengikuti kelas tambahan. Dan nanti kayaknya sih Jaka udah mulai nih di minggu kedua dia ngikutin kelas tambahan ya. Karena kemarin saya hari kedua itu udah tanda tangan suratnya. Mungkin minggu depan Jaka sudah mulai pulangnya jam 6-an nih, jadi nggak pulang setengah 5 lagi. Biaya yang lainnya itu biaya tidur siang. Jadi tidur siang itu kebiasaan ya di sekolah-sekolah di Tiongkok, semua bukan sekolah aja sih, di perusahaan di Tiongkok pun ada budaya tidur siang nih pas istirahat. Jadi sesudah makan itu harus wajib tidur siang 1 jam. Tidur siang itu nggak cuma tidur di meja aja ya, terus begini nggak kayak gitu teman-teman. Jadi makanya kenapa ada biaya, karena tidur siangnya itu menggunakan ruangan ya. Ada ruangan, terus ada ranjangnya, ada kasur, terus ada AC, dikasih selimut, bantal, dan kebersihannya. Itu pastinya kan mengeluarkan biaya kan pihak sekolah. Makanya pihak sekolah ngasih charge nih ke orang tua. Dan ini biayanya juga orang tua bayarnya tidak per bulan, jadi bayarnya itu per 5 bulan. Jadi tidak per semester ya, karena di sini hitungannya itu per 5 bulan. Jadi bayar per 5 bulannya itu seharga 480 yuan atau kurang lebih 1 juta rupiah ya kalau dirupiahkan. Biaya lainnya lagi itu biaya dari buku-buku ya. Tapi ini biaya buku-buku saya belum tahu harganya berapa, tapi sih kata suami saya diestimasi nggak lebih dari 200 yuan biasanya. Karena ini biaya buku-buku pas hari kedua itu kemarin kan saya dibagi buku-bukunya 10 buku mata pelajaran. Tapi belum kena cas, belum kena tagihan. Dan biasanya kena tagihannya itu nanti di akhir minggu akan dikasih invoice-nya ke masing-masing orang tua. Selain buku-buku, biaya yang keluar lagi apalagi itu adalah biaya untuk seragam. Tapi seragam ini tidak diperjualbelikan di sekolah. Jadi sekolah itu tidak mengadakan menjual gitu seragam ke orang tua murid. Jadi orang tua murid hanya mencari saja nih via masing-masing. Jadi cari independen ya sendiri. Tapi contohnya itu sama semua. Jadi seragam sekolah SD negeri itu pasti nggak ada bedanya. Pasti semua sama. Ini biasanya untuk seragamnya itu bentuknya itu kaos olahraga ya, seperti teman-teman lihat di vlog sebelumnya. Itu semuanya sama sih dari SD, SMP, SMA pasti bentuk si seragamnya itu bentuk seperti baju olahraga. Jadi tidak ada menggunakan kemeja-kemeja ya, dan di lain hal lebih fleksibel nih kalau menggunakan pakaian olahraga, lebih menyerap keringat juga, simple dan semuanya sama. Kalau satu set itu kemarin saya ada beli di online itu kurang lebih 50 yuan atau sekitar 100.000 rupiah ya satu set. Itu pakaian di sini, pakaian seragam itu tergantung dengan musimnya. Jadi kalau musim summer menggunakan baju lengan pendek, terus celana celana pendek juga. Nah, kalau baju untuk musim dingin ya atau musim gugur, itu biasanya menggunakan lengan panjang sama celana panjang. Karena ada yang menanyakan ke saya ya, kenapa di video itu ada yang pakai celana panjang atau ada yang pakai celana pendek, kok beda? Bedanya sebenarnya karena ini udah masuk musim gugur ya teman-teman. Musim gugur itu kan biasanya udah mulai anginnya cukup dingin ya di sini. Tapi karena di sini itu China Selatan, di Guangdong ini, kalau musim gugur tuh hanya teorinya aja namanya musim gugur, tapi belum musim gugur. Masih kayak summer aja gitu, masih gerah. Jadi beberapa murid ada yang sudah pakai celana panjang, ada juga yang masih pakai celana pendek karena ngerasa belum dingin. Tapi itu dinginnya itu
di akhir September, kalau enggak di awal Oktober biasanya baru kerasa dinginnya, lumayan dingin musim gugurnya kalau di bagian China Selatan. Ini baju seragamnya itu digunakan tiap hari ya, kalau di SD itu digunakannya ada jedanya itu yang tidak memakai seragam hanya 1 hari aja dari 5 hari. Jadi 1 harinya itu boleh memakai casual datang ke sekolah. Kalau Jaka itu kebagian di hari Rabu ya, di hari Rabu itu boleh memakai casual. Tapi untuk murid-murid perempuan ini ada notisnya nih, jadi tidak boleh ke sekolah itu memakai rok atau rok pendek, itu tidak diperkenankan. Jadinya tetap aja meskipun casual harus memakai celana, atau misalnya kalau celananya nggak panjang ya celana pendek nggak apa-apa, tapi masih bukan yang pendek banget ya, harus celananya memang selutut gitu. Dan kalau misalnya SD-nya di swasta atau internasional, tentunya hitungan rincian biayanya tidak seperti di negeri ya, pastinya mahal. Itu pasti ada keluar uang untuk uang bangunannya, uang macem-macem pasti ada nih teman-teman, uang pangkalnya. Kalau di negeri nggak ada di sini. SD negeri sama SMP negeri itu nggak ada biaya bangunan apa uang pangkal, nggak ada, semua gratis. Nah, selain biaya-biaya yang barusan saya sebutkan, ada juga biaya yang direkomendasikan oleh pihak sekolah. Jadi biaya yang direkomendasikan itu adalah biaya untuk asuransi kesehatan dan keselamatan murid. Nah, ini asuransinya itu tidak di-manage oleh pihak sekolah ya. Jadi orang tua itu independen saja mengapply ke perusahaan asuransinya. Dan harganya itu biasanya seharga 100 yuan 1 tahun. Jadi 100 yuan itu kalau dirupiahkan sebesar 200.000 rupiah per tahun. Jadi bukan per bulan. Jadi kalau untuk yang dewasa nih seperti suami saya, ngikutin asuransi kesehatan dan keselamatannya itu per bulan harus bayar 50 yuan atau sekitar 100.000 rupiah. Jadi kalau misalnya setahun itu harus keluar biaya 600 yuan atau sekitar 1.200.000 rupiah setahunnya. Nah, selain biaya-biaya yang saya sudah sampaikan, saya juga mau bahas tentang bangunan sekolah SD di Tiongkok. Karena teman-teman banyak yang menanyakan nih ke saya, melihat vlog saya di vlog sebelumnya, itu melihat bangunan sekolah SD-nya Jaka kok luas sekali ya, sama kayak kampus di Indonesia ya. Dan memang seperti itu nih teman-teman, standarnya luas sekolah di Tiongkok. Karena di sini itu anak muridnya itu semua masuk berbarengan. Jadi dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu jam sekolahnya sama. Jadi dari mulai jam 8 pagi, pulangnya setengah 5 sore, dan kalau ada kelas tambahan itu pulang jam 6 sore. Jadi tidak ada sistem shift-shiftan. Jadi kalau dulu kan saya pernah ngerasain ya, saya sekolah di Indonesia, SD sama SMP saya negeri, itu shift-shiftan ya. Jadi misalnya saya waktu kelas 1 sampai kelas 3 sekolahnya itu dari pagi sampai siang. Nanti kalau udah kelas 4 sampai kelas 6 dari pagi sampai sore. Jadi karena mungkin keterbatasan bangunannya dengan jumlah murid yang banyak, terus bangunannya tidak mencukupi ya kebutuhan semua murid itu harus berbarengan, jadinya mungkin sip-sipan. Seperti itu sih kalau bisa saya estimasikan ya sekolah negeri yang dulu saya pernah jalani. Tapi nggak tahu ya sekolah negeri di Indonesia itu sistemnya sekarang apakah masih sama seperti dulu, sip-sipan masuknya berbeda gitu antara tingkat kelas 1 sama tingkat lainnya itu apa beda atau memang sudah berbarengan, saya kurang tahu ya. Nanti teman-teman boleh bantu komen ya, tulis di kolom komentar. Semua berbarengan dari kelas 1 sampai kelas 6 itu kurang lebih ya, dari sekolahnya Jaka di kelasnya aja udah ada 50 orang nih satu kelas. Dan anak kelas 1 itu ada 8 kelas. Jadi 8 kali 50 aja udah 400 orang ya. Belum 400 orang itu masih kelas 1, belum yang kelas 2, 3, 4, 5, 6. Dikali aja nih misalnya 400 dikali 6 sampai kelas 6 ya. Mungkin ada sekitar 2.400 murid nih di satu sekolah. Makanya itu si bangunannya tentu saja harus luas dan tinggi, jadi banyak gitu kelasnya. Selain itu fasilitas di sekolahnya pun semua sama ya. Kalau di Tiongkok ini sekolahan dari SD, SMP, SMA saya sudah mendatangi ya, sudah melihat semuanya sama. Di sekolah Tiongkok itu pasti ada fasilitas olahraganya, jadi ada fasilitas basket, terus ada sepak bola, lapangan untuk lari, terus ada untuk kantinnya juga.
terus ada perpustakaan, ada aula, pasti semuanya itu settingannya sama semua. Banyak yang mengira seperti kampus gitu luasnya, dan banyak yang mengira menyatu dengan SMP sama SMA. Nah, SMP sama SMA beda lagi lokasinya, jadi tidak menyatu teman-teman. SMP ya SMP, SMA SMA. Dan untuk kampusnya, saya udah pernah ya jalan-jalan ke kampus di Tiongkok ya. Saya ada pernah jalan ke kampus di Guangzhou, di 2 kampus ternama di Guangzhou. Mungkin teman-teman yang belum lihat vlognya bisa cek ya di playlist namanya Kampus di China. Itu saya ada sharing tentang situasi kampus di China ya, khususnya di Guangzhou. Terus ada sharing juga tentang mahasiswi atau mahasiswa Indonesia yang mendapatkan beasiswa di Tiongkok ya, belajar di Tiongkok itu seperti apa pengalamannya. Nanti teman-teman bisa disimak juga ya vlog yang itu. Dan itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan ya di bahasan vlog kali ini. Semoga bermanfaat. Makasih yang sudah selalu nyimak. Dan sampai jumpa di vlog selanjutnya. Dan semoga teman-teman selalu sehat, kami juga selalu sehat, dan tetap semangat. Dan Assalamualaikum, dadah. Kita mau jemput Jaka ya di sekolah. Hujan nih sore ini. Tuh, ini sekolah Jaka di depan. Jakarta di belakang. Tuh, ini suasana hujan ya. Di sekolahnya Jaka nih hujan. Teng Isa. Nanti di sana bukannya, jangan di sini ya. Oh, buka payungnya. Oh, padat ya, padat. Oh. Ini area parkir motor. Ini sekarang kami mau jemput Nana ya, teman-teman. Hujan nih. Untung nggak terlalu besar sih. Lagi dalam perjalanan, bentar lagi sampai nih ke tempat Nana. Jaka, halo. Halo. Nih sudah sampai ya di sekolah Nana. Laila, Meme. Bye bye. Bye bye. Udah nyampe. Udah nyampe di apartemen ya teman-teman. Kami ini lewat parkiran ya, jalan parkiran biar nggak kehujanan dan biar lebih cepat aja langsung naik ke lift gitu. Apple. Oh, up in the tree. Yang ngapalin nih di belajar bahasa Inggris dari kemarin. Nana lihat mukanya itu ada apa ini? Dikasih lause. Biasanya ini kalau anaknya suka nanya nih apa aktif, dikasih tempelan. Dan biasa dikasih koin begini, dikasih hadiah kayak permen atau apa. Ngebut apa? Kalau masuk rumah? Assalamualaikum. Hai, pinter. Assalamualaikum. Sudah sampai rumah nih kita. Ini sekarang hujannya malah tambah ngegedein nih. Untung kami udah sampai di rumah ya, teman-teman.